Kami nasemurung sian saluhut naroha ima mengaramo tia-tia teru pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Berita nauli di bagasan Mingguta Sadarion di Minggu Paturuhon Duk Trinitatis imana tersurat di buku Sada Musa Duhusada Mamukasian Al-Sada Sahat Tuai Duhusada Ujahami Masian bahasa Indonesia. Sonoma tersurat Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengar, sebab dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu juga akan kubuat menjadi satu bangsa karena ia pun keturunanmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya, sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun, serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari Mesir. Mari kita sambut dengan nyanyian. Selamat pesta Butilon. Baga satikyon mandak moleade hita tu di bata ala di loas kita sian nama muka memboni mananong dungi manggontil dohot membuan patumunaan ninau taula di baga san satau pulunon tu baga coro di bata mandok mauleate tu iba sian ibana do bual ni pasu-pasu jalan mulak mo siya di bana hasangapon hambuliaw marhite pesta Butilon. Jalan di baga sa pesta Butilon
laos tabuan maya anak kota aduk tulu halak nanaing makatindak pun habersia dia bisa tindai Kristus itu ngatongan ni keluarga gereja dohon masyarakat melodong akka suku-suku bahasa dong manua do pesta di tironom nasida manopang do sian huriatta di kapia jaitun di kapia batam dua sian batam sada sian jaitun jala sada sian nasida anak kota nah anak berkebutuhan khusus jadi pulik do tibana pelayanan ido ubain rona sida di tengah-tengah huriatta las marohatta di nasida nagay tamba dongakta makatindakon Kristus di tengah-tengah ni parlagu kata nung matabongoti minggu patuluhon dung Trinitatis jala minggu Trinitatis ima minggu na paling leleng di huriatta Allah berbicara soal doktrin ajaran Tritunggal. Selain ajaran Tritunggal, ajaran-ajaran yang berkaitan tu poda ni hanguluan sigana mari ngarak Kristen. Jala sadarion ta bereng ma muhado pengajaran Tuhan tentang pemeliharaan Allah yang universal. Di ramoti Tuhan do sudena tinoppan. Atik pe ado ragam rupa dina tinoppan. Pemeliharaan Allah yang universal itu kalau kita lihat teks tadi kita akan melihat bagaimananya Allah memelihara dua anak yang berbeda. Satu anak Hagar dari gundik bukan istri sah dari Abraham. Satu dari yang sah anak Sarah namanya Ishak. Biasanya kita di keluarga agak membedakan orang-orang yang berkasus seperti ini. Sedangkan anak yang sah pun kita mungkin belum bisa pelihara dengan baik. Apalagi lah anak yang tidak sah. Dan itu bersama kita. Coba kita lihat teks tadi. Ketika Ishak hendak disapi, artinya dalam tradisi Yahudi itu disunat untuk menjadi anak-anak bar mitzvah, anak-anak hukum, atau anak-anak yang akan dididik di sinagoge. Bermainlah Ishak dengan Ismail. Lalu hatinya marah. Dan dia manggil Abraham kepada suaminya diperintahkan, usirlah Hagar itu dan anaknya. Sebab mereka tidak pewaris kerajaan Allah, tidak ikut mewarisi keluarga kita. Lalu Abraham sebal hatinya, gondok. Kenapa ya diusir? Dia kan anakku juga. Betul, itu anaknya. Tapi akhirnya dia mendengar suara istrinya karena Tuhan perintahkan. Usirlah. Betul itu sesat. Lalu esok pagi-pagi dia sediakan bekal, roti dan air. Lalu berkata kepada Hagar, bawalah anakmu ini, si Ismail ini. Lalu akhirnya mereka pergi ke padang gurun Berseba, dan menetap nanti di padang gurun Haran. Dan kalau masih ada makanan minuman, Hagar tidak masalah. Tapi sehabis makanan minuman itu dia meletak anaknya di semak-semak dan membiarkannya, lalu dia melihat dari jauh kapan matinya anak itu. Dan di situ dia meraung-raung menangis. Dan Tuhan mendengar raungannya dan Tuhan datang melalui malaikatnya. Hagar, bangkitlah, pergilah, dekat erat, peluklah erat anak-anakmu itu. Sebab Tuhan telah memberikan sumur air kehidupan kepadanya. Lalu mereka menetap di sana, bahkan mencari seorang istri dari Mesir untuk Ismail. Ini cerita. Lalu cerita ini akan berbicara soal pemeliharaan Allah. Kalau kita bicara soal tema bagaimana Allah memelihara atau melihat ciptaannya yang secara universal, maka akan kita lihat beberapa pelajaran penting dari tema ini. Yang pertama, Allah berdaulat atas kerapuhan manusia. Allah berdaulat atas kerapuhan manusia. Abraham rapuh ketika dia menanti janji Tuhan untuk mendapatkan Ishak anaknya itu. Tuhan melakukan delay, penundaan selama 25 tahun. Abraham tidak tahan.
Lalu Sarah melihat suaminya tidak tahan, suaminya rapuh, tergoda, udahlah ambillah Hagar gundikmu supaya dia bisa melahirkan anak. Dan dia melihat ketulusan Sarah, karena dia sudah rapuh menanti janji Allah lama sekali. Lalu akhirnya dia mengambil Hagar dan melahirkan anak Ismail. Tetapi rupanya Hagar melonjak-lonjak kegembiraan karena dia bisa berhasil memberi anak bagi Abraham. Abraham di tengah wase kerapuhan yang cukup lama menanti memberi anak baginya. Dan disitulah timbul kecemburuan Sarah. Bagaimana Sarah melihat kegirangan Hagar melampaui batas-batas perempuan misalnya. Akhirnya dia mulai marah. Itulah kerapuhan manusia. Manusia tidak sabar menanti janji Tuhan. Sarah tidak sabar melihat suaminya rapuh di tengah penantian janji. Lalu dia pun ikut menyarankan Hagar untuk menikah, atau Abraham mengambil Hagar sebagai istri. Lalu itulah kerapuhan. Lalu di tengah kerapuhan itu terjadi usir-mengusir. Tidak mengasihi Hagar dan Ismail. Disuruh pergi dan Abraham melakukannya. Tetapi Allah berdaulat dalam kerapuhan manusia itu. Allah tidak hanya melahirkan anak bagi Hagar lalu membiarkan, tetapi Allah berdaulat. Dia memeliharakan Ismail dan Hagar yang terlunta-lunta di padang gurun Berseba. Dan akhirnya dia mengutus malaikatnya membuka mata Hagar supaya dia melihat ada sumur yang melahirkan, mengeluarkan air, dan itulah yang memperpanjang hidup mereka dan melahirkan generasi demi generasi bagi keturunan Ismail di padang gurun Paran. Coba kita lihat keabsolutan, kemutlakan Allah memelihara Ismail. Dia berkata, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Ismail sekarang diklaim oleh agama Islam sebagai nenek moyangnya. Dan Islam sekarang di seluruh dunia besar sekali. Banyak maksudnya. Dari 8 miliar mungkin mereka sudah hampir 4 miliar Islam di dunia. Berarti janji Allah terpenuhi kepada Hagar dan Ismail. Berarti Allah memenuhi pemeliharaannya yang luar biasa, yang universal kepada Hagar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mendengar di luar batas perjanjian. Kalau menurut Sarah, hanya kita yang akan diberkati Tuhan. Di luar umat Israel tidak ada berkat Tuhan. Maka dia akan meyakini ketika diusir Hagar dan Ismail, maka mereka punah di padang gurun Berseba. Tetapi Allah tidak terbatas dalam letak geografis manusia. Tidak terbatas pada perjanjian manusia saja. Tetapi Allah yang mencipta, dia bertanggung jawab melampaui batas perjanjian, memelihara orang, benda, cipta, dan ciptaannya di seluruh dunia ini. Maka dia mengatakan kepada malaikatnya, turunlah, jumpailah Hagar. Ismail artinya itu laki-laki, ma mendengar, el Tuhan. Ismail artinya Allah mendengar. Mendengar siapa? Is itu dalam bahasa Ibrani artinya laki-laki. Berarti siapa laki-laki itu? Ismail. Berarti Tuhan tidak membatasi diri pada pemikiran Abraham dan pemikiran Sarah. Tapi dia melampaui perjanjiannya kepada Abraham. Dia pun memberikan perjanjiannya, memenuhi janjinya kepada Hagar dan Ismail. Itu yang kedua, bahwa Allah tidak seperti kita, hanya mengasihi keluarga kita mungkin. Molodong akan asing sabtu tetangga ada kita lo bisi, kira-kira begitu ya. Tapi kalau di keluarga kita, wah, semua kita kasih, apa yang ada di rumah itu kita kasih, apalagi anak kita.
Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menyertai di padang gurun. Allah menyertai di padang gurun. Kalau kita melihat tadi turun malaikat Tuhan di keringkihan Hagar, di kata kalau bagi si Ismail itu di kiamat ya, kematian menanti dia, datang roh menyertai, datang roh menghibur, menguatkan Hagar di tangisan yang pilu itu, dan bagi Ismail perjuangan hidup itu. Artinya apa? Bahwa Allah memelihara orang-orang yang benar-benar berseru kepadanya. Orang-orang yang mungkin kita buat tanda petik tertindas dari sikap sarang. Allah mempedulikan dia yang mengalami penderitaan. Kita pun sekarang bisa saja seperti si Hagar. Kita berada dalam titik nadir yang hampir mati. Yang ekonomi atau pekerjaan atau keluarga yang morak-marik, broken, atau masa depan yang tidak cerah. Kita berada di perjalanan padang gurun, berhenti, tidak ada air kehidupan. Mungkin kita sudah setahun menganggur, kita lamar sana sini tidak terbuka pintu pekerjaan. Mungkin kita sudah berusaha tapi gagal, tidak pernah menuai panen yang bagus. Kita sudah melakukan hubungan dengan mitra, teman-teman sejawat, tidak ada yang membuka hati untuk menolong kita. Kita berada di padang gurun kematian, di padang gurun keringkihan kematian, kepanasan dan semuanya. Jangan berhenti, aku ini sendiri di bumi fana. Berserulah seperti Hagar berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai, Allah menyertai mereka di padang gurun. Dan Allah menyertai kita di dunia fana ini. Mungkin dalam ketika kita bekerja, kadang-kadang kita mengalami padang gurun. Kering bersama teman-teman di kantor, kering bersama mungkin di usaha kita. Sudah 1 hari tidak ada yang beli misalnya. Sudah 3 bulan tidak ada tanda-tanda untuk berbuah. Jagung yang kita tanam atau apalah cabai dan sebagainya, ada pergumulan yang berat di sini. Tapi di saat-saat seperti itu Tuhan tidak meninggalkan kita. Rohnya turun menyertai kita. Nah, apa yang hendak kita renungkan dari penyertaan Tuhan yang universal dalam kaitannya dengan pesta Butilon? Pesta Butilon adalah pesta panen yang membawa berkas-berkas Tuhan. Berkas-berkas Tuhan itu apa? Apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkas-berkasnya, apakah kita melakukannya? Atau kata sekarang itu talenta-talenta atau usaha-usaha yang diberikan Tuhan ke kita, apakah berhasil apa tidak? Kalau berhasil, mungkin dia bersukacita pesta panen. Tapi kalau tidak berhasil, bagaimana mungkin dia bersukacita pesta panen? Tapi dalam pesta panen hari ini, baik berhasil tidak berhasil, kita harus bersukacita. Bersukacita bagi yang panennya besar, bersukacita bagi panen yang kecil sedikit. Tapi sukacitanya tidak beda, sama-sama. Nanti ada di sini ada 2 pohon pisang sebelah kanan dan kiri saya ini. Ini nanti biasanya dalam pesta Butilon ya, ada maknanya ini. Nanti kalau sudah kita berdoa, habis lelang ya, habis makan ya, nanti semua kita harus mengejar berkat ini, mengambil pisang ini untuk dimakan. Kecuali nanti nenas ini nggak ada yang langsung mengambil, langsung dibelah ya. Tapi kalau nenas ini dipotong-potong, dibagi-bagi, itu luar biasa. Kalau di Jawa pesta unduh-unduh namanya. Kalau kita pesta Butilon, pesta unduh-unduh. Pesta unduh-unduh ini tidak hanya pohon pisang, buah pisang di bawah pisang ini. Ada apel, ada jeruk, ada mangga, ada kueni, banyak buah di sini. Nanti setelah didoakan, amin, semua mereka menyerbu itu. Menyerbu buah itu untuk diambil dimakan. Jangan seorang nanti dia timbang di atas dibawa ke rumah sendiri. Bukan, harus bersama-sama menikmati pesta Butilon. Itu yang dimaksud dengan pesta Butilon. Kalau kita bawa beras di sini, itu ada cempidaknya, itu nanti enak itu. Harus ada yang langsung membuka dibagi-bagi. Kita nikmati bersama, karena ini hasil dari panen saya, ini hasil panen saya, ini hasil panen saya.
Yang berladang dia bawa hasilnya, yang di kantor dia bawa uangnya, sehingga nanti ini habis dilelang kan itu. Jadi semua kita memberi. Oh, aku kan tidak di ladang, tidak apa-apa. Aku kerja di kantor, nggak apa-apa. Aku kerja di bengkel, nggak apa-apa. Aku jualan, nggak apa-apa. Nanti uangnya diuangkanlah benda-benda ini. Ada juga tadi makanan di sana, saksang, ada neuran, nyarsi. Nah itulah. Kita semua berpesta dari yang kita dapat. Ada memang dua jenis orang berlelang. Maksudnya tipe orang berlelang menikmati pesta panen. Pertama begini, ketika dikatakan 100.000, 200.000, 300.000 gitu kan. Kalau ada seperti itu kan memicu untuk naiknya sebenarnya harga lelangnya. Ada dua tipe orang berlelang. Pertama begini, aku baru tanam jagungku 1 hektar. Kalau itu berhasil berarti nanti saya dapat untung 10 juta. Apakah ada uang di kantongnya 10 juta? Belum. Masih berangan-angan. Baru kutanam. Tapi dia sudah bisa berlelang 1 juta. Karena berangan-angan masih menghayal Tuhan akan memberkati jagungnya yang baru ditanamnya. Beruntung 10 juta. Dari 10 juta itu dia kasih 1 juta. Lelang untuk pesta butir. Itu tipe pertama. Tipe kedua, ada uangnya di kantongnya sekarang 1 juta. Tapi setiap berlelang 1 juta kan itu. Orang 1.100 dia berhenti. Karena 1 juta tadi kan. Berkali-kali sampai habis lelang uang 1 juta itu nggak keluar. Karena katanya nggak ada uang lelang yang 1 juta pas. Kalau di sini nggak ada itu. Di kita nggak ada. Semua yang nanti akan mengeluarkan isi uangnya, dompetnya, untuk bersuka cita bersama dalam pesta gutiran. Itulah pesta gutiran. Jadi kalau bagi orang yang seperti itu, Allah akan buka pintu sumur di tengah kegersangan hidup yang tiada harapan. Seperti mata Hagar, dibuka matanya, lalu dia lihat sumur menghasilkan air, dan akhirnya dia hidup berserta anaknya. Jika kita memberi yang terbaik dari hasil upaya kita, usaha kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan buka pintu-pintu berkat-Nya bagi kita selain yang kita terima saat ini. Maka berilah dengan beriman, maka Tuhan akan cukupkan kehidupan kita di dunia fana ini. Maka kita akan melihat, kita melamar langsung diterima. Ada orang melamar sudah 30 kali tidak diterima. Lalu dia berhenti. Padahal melamar ke 31 sebenarnya sudah diterima dia. Tapi dia berhenti, akhirnya nggak jadi. Maka jangan berhenti pada 31, 50, 100 kali. Terus memohon kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan buka sumur-sumur kehidupan yang melimpah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pemeliharaan yang universal di tanah Yeriko. Mungkin kita pernah melihat tanah Yeriko ketika dikelilingi oleh para serafim, para orang Israel yang bertrompet waktu itu 7 kali keliling, tembok itu runtuh. Tembok itu runtuh. Tapi dalam pesta panen bukan BKPI yang runtuh, tapi yang runtuh ialah kekeringan itu runtuh, kemiskinan runtuh, kegagalan runtuh, dan akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, dan berkat yang melimpah. Itu yang kedua dalam pesta butiran. Sekarang bagi anak-anak kami yang akan menerima peneguhan sidi, menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, ada beberapa hal yang kita lihat dari teks ini. Yang pertama, identitas seorang percaya. Identitas seorang percaya. Artinya Allah memberikan identitas baik kepada Ishak, baik kepada Ismail. Itu identitas. Maka peneguhan sidi adalah identitas baru. Kalian menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan di dunia ini. Dimulai dari Yerusalem, keluarga, Yudea, tetangga, Samaria, masyarakat, sampai ke ujung dunia. Kita menjadi saksi Kristus yang beridentitas. Apa identitas kita? Pengikut Kristus. Maka kita disebut Kristen, bukan Nasrani. Nasrani artinya orang Nazaret. Orang Nazaret belum tentu pengikut Kristus. Tetapi Kristen
Itu artinya pengikut Kristus. Maka kita bukan Nasrani, tetapi Kristen. Mengapa orang-orang agama lain menyebut kita Nasrani? Karena mereka yakin kita bukan pengikut Kristus. Sama seperti mereka. Tetapi mereka sulit mengatakan Kristen. Mengapa? Pengikut Kristus harus punya identitas dan integritas. Sekali mengikut Kristus, tetap mengikut Kristus. Tidak boleh mencele-mencele. Karena jabatan, karena uang, karena pasangan, karena apapun yang ditawarkan dunia ini. Sekali Kristus, tetap Kristus. Itulah identitas sang saksi. Jadi kalian nanti sejak hari ini, kalian adalah saksi Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, penyertaan Allah di padang gurun modern. Saksi Kristus sekarang tidak lagi pergi melihat padang gurun di Arab sana yang kering kerontang. Sekarang kita berjalan di padang gurun digital. Digitalisasi ini sekarang kita bisa sepi dalam digital ini. Sepi, mengapa? Setiap berjumpa di meja makan yang kita lihat handphone kita. Bukan lagi wajah anak istri suami kita. Sudah sepi seperti di padang gurun. Datang ke persekutuan, semua megang handphone, tidak melihat lagi wajah. Coba Amang Inang yang sudah pernah ke Singapura, naik di MRT di bawah tanah itu. Semua orang pegang handphone, di sampingnya pun gak dikenalnya. Semua pegang handphone di MRT, sambil jalan pun pegang handphone, berlari-lari kemana-mana. Itu padang gurun modern. Sepi di tengah keramaian, sepi di tengah keluarga, karena tidak ada lagi sapaan, melihat wajah, melihat pergumulan hidup ini, karena dipengaruhi oleh handphone. Yang tidak bisanya dia menikah dengan handphone ini. Ini nama suaminya, ini nama istrinya. Sudah ada orang yang menikah dengan laptopnya di Eropa, karena dia sudah keranjingan dengan laptopnya. Hati-hati, jangan lebih lama kita memegang handphone daripada memegang anak istri kita. Berapa kali kita pegang anak kita? Kalau tidak pernah, berarti kita sudah mengabaikan mereka hadir di bumi ini. Tadi malam kami membahas itu di tema persekutuan kaum bapak resort. Kalau dengar orang nanti saut itu kita bahas tadi malam. Peran relevankah kaum bapak di era digital sekarang? Dihaprosiai anak kota dan hita sebagai bapak di dunia digital sekarang. Jangan-jangan mereka tidak menghargai kehadiran kita lagi di tengah rumah tangga, karena kita tidak pernah menyentuhnya, menyapanya, dan memeluknya. Itu yang kedua, penyertaan Allah di tengah padang gurun modern. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Ismail, kalau kita baca ayat 21 tadi, ketika dia telah ditemani Roh Kudus, diberkati Tuhan, dijadikan menjadi bangsa besar, dikatakan dalam ayat 21, di ayat 20 begini, Allah menyertai anak itu, ia bertambah besar, tetap menjadi tinggal di padang gurun, menjadi seorang pemanah. Seorang pemanah itu tidak main-main. Ketika dia memanah, maka dia akan mendapatkan tujuan yang jelas. Jadi seorang Kristen, dia harus menjadi pemanah. Pemanah iman. Panahkanlah iman kita bahwa kita di dunia ini hanyalah peziarah, musafir yang akan berakhir di surga kekal. Jangan setelah sidi lupa gereja, setelah sidi lupa berdoa, setelah sidi lupa melakukan kehendak Tuhan. Tidak, kita seorang pemanah yang akan memantulkan tujuan mulia, yaitu akan menjadi pengikut Kristus di tengah dunia yang fana ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini yang kita dengar bahwa Allah telah memelihara kita secara universal. Kita pun harus memelihara diri kita, hidup kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan diri kita sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita melaksanakan tugas kita sebagai ayah ibu yang baik, melaksanakan tugas kita sebagai warga jemaat yang baik, dan merayakan pesta panen dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Amin. Kita bernyanyi.
Magate mau sumbok kami tuho alegi bata ala nunga di goyola sa roha nami membigi balita na uli lau paulihon roha pangalahon at pambayan namin itongan ni keluarga gereja dohok masyarakat di budok po kami asa dohok kami laho memelihara sudi akan natulog pamo nadong di tanah on tersangot Tuhan nang memelihara sudi kami jormal natulog pamo atau pudayhan asa gabi dohok tanah on kung peliharahan hujaguhan asa gabi membola si roha dihan nang menjabu suami istri anak namin asa gabi dang mago na sida alay khot marhabor siyaon tu Kristus jara di pesta butilonon ali Tuhan marlas roha dohan siyan pemilihara mi pandonganom mi dihan gabi marbatu na hulahan ido hubuk kami patumuna anna dohok patidal nami di tonga-tonga ni keluarga nami hodo na mandongani dohok na masuk-masukan nang soni di anak nami nalaho sitindangi Kristus pasu-pasu perhubungan na sida Tuhan asa gabi sitindangi na mangulu sa roh di ujung na inuji kita sangat membuar mual yamang mangasahon Yesus Kristus Tuhan sepegkan. Amin.